Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di sini saya akan membahas materi untuk mata kuliah metodologi penelitian dengan judul materi konsep dasar penelitian. Langsung saja untuk yang pertama, ada 3 submateri yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep dasar penelitian, lalu tujuan penelitian, dan paradigma penelitian. Yang pertama, konsep dasar penelitian. Penelitian itu adalah suatu penyelidikan secara sistematis yang diajukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah, menurut Cooper dan Imori tahun 1995. Penelitian itu adalah usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui dan mempelajari fakta baru dan juga sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia, disampaikan oleh Suparmoko pada tahun 1991. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yaitu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian. Ada 4 jenis penelitian. Yang pertama adalah penelitian menurut tujuan, itu penelitian terapan dan penelitian murni. Yang kedua, penelitian menurut metode, itu penelitian secara survei, lalu penelitian ex post facto, itu penelitian yang digunakan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi atau di masa lalu. Lalu penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research, action research, penelitian evaluasi, dan penelitian sejarah. Yang ketiga ada jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi. Tingkat eksplanasi itu adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat eksplanasi itu adalah penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Dan yang terakhir, penelitian menurut jenis data dan analisis. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Ini adalah unsur dari jenis penelitian menurut data dan analisis. Selanjutnya, tujuan selanjutnya kriteria penelitian yang baik. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik itu adalah pertama, dia bersifat kritis dan analitis, lalu harus membuat konsep dan teorinya, menggunakan istilah yang tepat dan efisien dalam kalimatnya, lalu rasional dan objektif atau sesuai. Yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu secara umum untuk meningkatkan daya imajinasi mengenai masalah pendidikan. Kemudian, meningkatnya daya nalar untuk mencari jawaban permasalahan itu melalui penelitian. Selain itu, tujuan penelitian ini juga sebagai alat untuk belajar mengintegrasikan bidang-bidang studi yang diperoleh selama perkuliahan yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, paradigma penelitian. Jenis-jenis paradigma penelitian. Dalam hal ini, ilmuwan itu membuat aliran firasat sebagai paradigma penelitian yang terdiri dari positivisme dan postpositivisme atau fenomenologis. Kedua paradigma tersebut dapat membantu peneliti dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan. Paradigma positivisme sendiri beranggapan bahwa objek penelitian dianggap secara nyata berdasarkan realita dan objek yang diteliti. Yang pertama ada jenis paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma ini merupakan penelitian yang memiliki jumlah dalam penelitiannya baik dari jumlah yang besar atau kecil, lalu dijabarkan dalam bentuk angka dan merupakan bagian utama dari sebuah penelitian kuantitatif. Yang kedua, paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian jenis ini
lebih menekankan pada proses penelitian dibandingkan dengan hasil karena proses itu menjadi hal yang harus diperhatikan, di mana peneliti itu menempatkan diri subjektif mungkin agar data yang dikumpulkan menjadi data yang mampu dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk materi dengan judul konsep dasar penelitian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.